Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama Radea. Di video kedua ini saya akan menjelaskan tentang analisis saham dan jual beli saham. Kelanjutan dari video pertama ya. Ini bagian kedua, menganalisis tentang saham dan jual beli saham pada aplikasi. Tentu saja saya akan menganalisis tentang saham terlebih dahulu. Nanti di part terakhir jual beli saham pada aplikasi Stockbit dan juga RTI. Menganalisa saham pertama-tama ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental, metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknik ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagai pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. 2. Analisis teknikal. Analisis teknis atau lebih dikenal dengan analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Lebih jelasnya saya akan membuka ini supaya di sini. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagai pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Analisis fundamental perusahaan. Secara umum, analisis fundamental ini melibatkan banyak sekali data variabel yang harus dianalisis, di mana beberapa di antara variabel tersebut yang cukup penting untuk diperhatikan yaitu pertumbuhan pendapatan, rasio laba terhadap saham yang beredar, rasio pertumbuhan EPS, rasio harga saham terhadap laba per lembar saham, rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan, rasio harga saham terhadap penjualan, rasio harga saham terhadap nilai buku, rasio hutang perseroan, dan margin keuntungan bersih. Menghitung kondisi perusahaan biasanya dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio secara garis besar dibagi dalam 5 kategori utama, antara lain yaitu keuntungan, harga, likuiditas, daya ungkit, dan efisiensi. Rasio laba terhadap saham beredar.
Rasio ini digunakan untuk mengukur suatu tingkat keuntungan dari perusahaan. Nilai ini yang akan dibandingkan dengan nilai pada kuartal yang sama pada tahun sebelumnya untuk menggambarkan pertumbuhan tingkat keuntungan perusahaan. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk memperkirakan kenaikan ataupun penurunan harga saham suatu perusahaan di bursa saham. Rasio pertumbuhan EPS diperoleh dengan membandingkan nilai rasio laba terhadap saham beredar pada tahun berjalan dengan nilai EPS pada kuartal yang sama pada tahun sebelumnya untuk menggambarkan pertumbuhan tingkat keuntungan perusahaan. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk memperkirakan kenaikan ataupun penurunan harga saham suatu perusahaan di bursa saham. Rasio harga saham terhadap laba per lembar saham, biasa juga disebut PE ratio, yang dihitung dengan cara membagi harga saham dengan keuntungan per lembar saham. Rasio ini digunakan untuk membandingkan suatu perusahaan dengan PE ratio rata-rata dari perusahaan dalam kelompok industri sejenis. Rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan atau PEG ratio. Semakin rendah PEG ratio suatu perusahaan, maka berarti harga sahamnya adalah di bawah harga semestinya, undervalued, dan perusahaan memiliki rasio pertumbuhan EPS yang tinggi. Misalnya, suatu perusahaan dengan pertumbuhan EPS sebesar 21,5% dengan PE ratio sebesar 37,3%, maka PEG rationya adalah 37,3 per 21,5 atau dibagi 21,5 sama dengan 1,73%. Rasio harga saham terhadap penjualan. Rasio ini biasa digunakan untuk menilai suatu perusahaan yang masih baru atau belum mendapatkan keuntungan, di mana rasio ini semakin rendah PE ratio suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain dan kelompok industri yang sejenis, menunjukkan semakin bagus perusahaan tersebut. Rasio harga saham terhadap nilai buku. Semakin rendah PBV rasionya berarti harga saham tersebut murah atau berada di bawah harga sebenarnya. Tetapi hal ini juga dapat berarti ada sesuatu yang merupakan kesalahan mendasar pada perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan XXX memiliki harta besar 100 miliar dan hutangnya sebesar 70 miliar, maka nilai buku perusahaan tersebut adalah 30 miliar. Apabila saham yang beredar 500 juta, maka berarti setiap saham mewakili 600 nilai buku dengan harga per lembar saham sebesar 1.200, maka berarti PBV rasio perusahaan tersebut adalah 1.200 dibagi 600 sama dengan 2. Rasio hutang perseroan. Rasio ini mengukur seberapa banyak aset yang dibiayai oleh hutang. Misalnya, rasio hutang 30% artinya bahwa 30% dari aset dibiayai oleh hutang. Rasio hutang bisa berarti buruk pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga tinggi, di mana perusahaan yang memiliki debt ratio yang tinggi dapat mengalami masalah keuangan. Tetapi selama ekonomi baik dan suku bunga rendah, maka dapat meningkatkan keuntungan. Selanjutnya, margin keuntungan bersih. Net profit margin sama dengan keuntungan bersih atau total penjualan. Margin keuntungan bersih atau margin laba bersih adalah rasio tingkat profitabilitas yang dihitung dengan cara membagi keuntungan bersih dengan total penjualan. Rasio ini menunjukkan keuntungan bersih dengan total penjualan yang diperoleh dari setiap penjualan. Yang terakhir, perputaran inventaris. Perputaran inventaris adalah rasio efisiensi yang dihitung dengan membagi biaya barang yang terjual dengan inventaris, yang menunjukkan
seberapa efisien perusahaan mengatur inventarisnya, yaitu berapa kali perputaran inventaris selama 1 tahun. Jenis rasio ini sangat bergantung pada jenis industri di mana perusahaan berada. Sebagai contoh, toko kue akan mempunyai tingkat perputaran yang lebih tinggi daripada pabrik pesawat, sehingga perlu diperhatikan adalah membandingkan hasil yang diperoleh dengan rasio dari perusahaan-perusahaan yang lain dalam industri sejenis. Nah, ada di Google Finance untuk mengecek menganalisa saham perusahaan, bursa saham pada perusahaan. Sebelum Anda mau membeli saham pada perusahaan tersebut. Di sini trending view chart. Untuk mengecek naik turunnya saham pada perusahaan yang akan Anda beli. Banyak naik turunnya saham pada perusahaan tersebut bisa dicek pada ini trading view. Search saja di Google, banyak ada. Ini cara jual beli saham pada aplikasi atau pada Stockbit. Pertama-tama kita ke order book. Pilih Anda mau membeli saham perusahaan mana, ada banyak ya. Contoh kita mau membeli BRI, klik di offer ya. Mau beli berapa, misalkan saya mau beli 5. Sudah. Nah, pasti masuk ke watchlist. Di sini. Begitupun untuk membeli saham perusahaan lainnya. Tinggal klik di sini. Misalkan 5 lagi. Set order. Pasti masuk ke watchlist MSP. Kalau mau menjual, tinggal klik ke menu sell. Nah, baru Anda mau menjual berapa lot yang Anda beli tadi sebelumnya, misalkan 5, jual 3 gitu. Atau jual semuanya juga bisa. Nah, cuma begitu saja untuk menjual dan membeli saham pada Stockbit. Nah, ini RT Bisnis, aplikasi untuk membeli saham, jual beli saham juga di HP Android Anda. Ini RTI Bisnis namanya. Di sini saya akan menjelaskan cara membeli dan menjual saham pada aplikasi ini. Yang pertama, untuk membeli saham, kita ke menu trade, IDX Virtual Online Trading. Nah, jika Anda sudah sebelum memasuki ini, Anda harus daftar lagi, registrasi lagi. Nah, jika belum mempunyai akunnya, Anda daftar di sini ke register now. Register now, baru masukkan tentang data diri Anda. Jika sudah punya, tinggal langsung login aja. Username Agung Pratama. Nah, terus login.
Nah, di sini ada buy, ada sell, order list, kalau sudah dibeli ada di sini catatan ordernya. Nah, kita kalau membeli langsung ke ada BF before bid offer offer efrek. Nah, di sini jika Anda mau search perusahaannya di sini untuk membeli saham ke perusahaan mana di sini. Nah, contoh ini buat contoh aja ya, Astra International Tbk. Nah, di sini klik bidnya mau berapa, bid 56, diawali dengan bid 5650 dan seterusnya banyak. Klik 550 misalkan. Klik buy, terus kamu pilih di sini mau 5775, price-nya 5625, mau 5525 dan kuantitinya berapa gitu. Tinggal buy. Sudah dibeli pasti masuk ke order list. Dan kebalikannya, apa yang sudah dibeli. Nah, ini untuk menu untuk menjual. Misalkan tadi kamu membeli di bid 5650 di perusahaan ASI, kuantitasnya berapa, berbanyaknya, baru sell. Nah, gitu doang, cukup simpel. Nah, cukup untuk membeli dan menjual saham pada aplikasi RT Bisnis di HP Android. Silahkan dicoba. Nah, itu tadi penjelasan dari saya dalam menganalisis saham dan jual beli saham. Mungkin itu video dari saya yang menganalisis tentang saham dan jual beli saham. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada video ini karena saya masih dalam tahap belajar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.